ini saya mohon izin akan membersamai Budian untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apakah Budian sudah siap? Sudah siap? Kira-kira apa saja Budian yang sudah dipersiapkan? Untuk hari ini saya mempersiapkan PowerPoint, WK, sama media. Medianya berupa uang logam. Karena hari ini saya akan memberikan pembelajaran mengenai pecahan uang logam. Jadi saya medianya pakai uang logam yang konkret, anak-anak biar tidak bingung. Nanti kalau hanya digambar anak-anak nanti gimana ya, hanya melihat saja. Kalau ada medianya yang nyata, yang konkret, anak-anak kan sudah tahu, sudah bisa membandingkan secara langsung, tidak hanya yang ada di PPT saja. Jadi pada pagi hari ini Budian mau menyampaikan materi terkait uang, terkait uang logam. Terus untuk tujuan pembelajarannya sendiri Budian? Tujuannya dari ini kan nanti dua ya PK ya, dena sama uang logam. Yang dena nanti tujuannya kan nanti pembelajarannya menampilkan PowerPoint yang berupa gambar. Anak-anak mengamati dulu, lalu membuat pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di PowerPoint. Jadi tujuannya anak-anak bisa terampil membuat pertanyaan. Terus yang untuk uang logam nanti membandingkan antara pecahan yang terkecil sampai yang terbesar, mengurutkan sama membandingkan. Jadi nanti anak-anak bisa membandingkan pecahan uang logam sama mengurutkan pecahan uang logam dari yang kecil sampai yang terbesar. Terkait tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan Budian tadi, jadi anak-anak bisa membaca sebuah dena, terampil membuat pertanyaan, dan bisa membandingkan uang logam tinggi dan menyebutkan nominal uang logam dengan baik dan benar. Nah, untuk area pengembangannya sendiri itu Budian, dari materi yang akan disampaikan Budian hari ini, arah pengembangannya untuk anak itu ke sisi mana? Pada area mana? Ada area keterampilan. Ketika keterampilan anak gitu ya. Terus untuk tujuan pembelajaran yang sudah dicanangkan Budian tadi, kemudian arah pengembangan ke anaknya tadi kan sudah ditata sama Budian sedemikian rupa nggih. Terus untuk agar pengembangan yang diharapkan Budian tadi serta tujuan pembelajaran yang diharapkan Budian tadi itu tercapai dengan maksimal, itu kira-kira strategi apa yang sudah dipersiapkan Budian ini sebelum pembelajaran? Strateginya saya menjelaskan tujuannya dulu. Menjelaskan tujuan dulu kepada anak-anak. Ada metode-metode juga di situ, metode diskusi, metode tanya jawab. Wah, di situ saya strateginya di situ Bu Eka. Dari strategi yang antara tanya jawab sama diskusi, saya harapkan anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran saya. Jadi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik dan area pengembangannya juga tepat sasaran, ini strategi Budian adalah melakukan pembelajaran dengan proses diskusi dengan berkelompok seperti itu. Selain itu ada yang lain? Ada presentasi seperti itu? Ada tadi membaca dena, mengamati dulu, membaca dena, lalu anak-anak membuat pertanyaan, setiap kelompok itu satu pertanyaan, dipresentasikan ke depan, dibacakan pertanyaan itu. Oh, seperti itu. Nah, sebelum melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri Budian, kira-kira prediksi, ini kan masih prediksi ya, namanya sebuah proses pembelajaran itu saya sendiri juga pernah mengalami, kan pasti ada kendala-kendala. Nah, ini masih diprediksikan saja. Kira-kira kendala yang berkemungkinan muncul ketika kita melaksanakan proses pembelajaran itu kira-kira apa? Yang ditakutkan Budian? Yang saya takutkan nanti anak-anak kurang fokus, kurang mahir membaca dena. Karena itu
mereka ada bangunan, ada yang di atas, ada yang di bawah. Nanti kemungkinan anak-anak membaca dan nanya sama dengan posisi tempat duduknya, padahal ada juga yang bangunannya di atas itu posisinya ke depan. Gitu. Nanti yang saya takutkan itu nanti anak-anak masih bingung. Tapi di situ sudah saya beri arah mana. Kalau yang atas itu nanti kanan kirinya sebelah mana itu sudah ada di PowerPoint saya. Baik, kemudian saya kira untuk pertanyaan observasi saya untuk kemudian sudah cukup. Saya doakan untuk proses pembelajaran yang dilaksanakan kemudian hari ini akan berjalan dengan lancar, tertib, dan bisa sesuai dengan harapan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan tadi bisa tercapai dengan maksimal. Terima kasih. Monggo bisa dilangsungkan saja untuk melakukan proses pembelajarannya. Terima kasih. Matikan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Siapa? Gila. Gila kenapa? Kenapa? Sakit? Ya, kita doakan semoga siapa tadi? Gila sama Ayunda semoga lekas sembuh. Sebelum memulai pembelajaran, ayo yang bertugas siapa yang maju ke depan? Bertugas memimpin doa. Ayo, Mbak. Oke, siap.
Bu Eka. Bu Eka udah apa Bu Eka? Dimatikan. Salam yang sejahtera dari kekurangan, Al-Mu'min yang memberi keamanan, Al-Mu'min yang maha memelihara, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar yang maha menguasa, Al-Mutakabir yang maha memiliki kebesaran, Al-Khaliq yang maha pencipta, Al-Bari yang maha merencana. Alhamdulillah. Pagi ini agar kita lebih semangat, berdiri dulu di samping mejanya masing-masing. Kita tepuk semangat dulu ya. Siapa yang berani ke depan memberikan contoh? Ayo Mbak Enes, sini Mbak Enes. Nah, kita tepuk semangat yang seperti biasanya. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Terima kasih, ayo duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang dana dan mata uang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengamati dana rumah. Yang kedua, tanya jawab. Jadi sampai nanti mengamati gambar yang ada di poin-poin ini nanti, lalu kalian melakukan tanya jawab. Ya. Jawab. Yang ketiga, membaca teks, nanti ada teksnya. Nanti ada dena, nanti ada teksnya, kalian membaca. Belajar membaca yang lancar. Selanjutnya, menyebutkan berbagai pecahan uang. Pecahan uang logam. Tahu ya? Nah, selanjutnya, membandingkan pecahan uang secara cermat. Jadi kok dibanding no antara pecahan yang kecil sampai pecahan
mari kita bahas bersama-sama satu persatu pertanyaan yang sudah diajukan setiap kelompok. Yang pertama kelompoknya Mbak Ali. Mbak Ali maju ke depan, Mbak Ali. Yang mana Mbak Ali pertanyaannya kelompok sampean? Ini diambil Mbak Ali. Dibacakan. Rumah Rama berada di jalan. Rumah Rama berada di jalan. Ayo kita mengamati yang ada di gambar. Bagian tiga Rumah Rama berada di jalan. Sudah ditempelkan lagi di papan. Kelompoknya Pak Enes, maju. Silakan dibaca Mbak Enes pertanyaannya. Di depan rumah Ayu anak-anak mana ya rumahnya Ayu ini? Yang mana? Di sebelah kiri rumah Ini ya. Oh, di sebelah kiri rumah Siti, rumah Ayu. Depan rumah Ayu ada bangunan apa? Oh, ya, betul. Kelompoknya Mbak Adinda. Silakan maju dibaca pertanyaannya. Di mana tunjukkan rumah Budi? Sebelah kirinya berarti rumah Adi. Betul. Yang terakhir kelompoknya Mbak Ayunda. Di depan rumah Ayu ada bangunan. Loh, sama ya tadi pertanyaannya. Ya, ganti lagi ya, ini buat pertanyaan lagi Mbak Ayunda. Langsung di sini. Di depan rumah Siti ada bangunan apa? Di depan rumah Siti ada bangunan apa yang lain? Di depan bangunan ini ada rumah siapa? Di samping rumah Bayu ada bangunan apa? Di samping kiri sampai kanan rumahnya Bayu ada apa? Ayo silakan pilih. Di kanan. Di sebelah kanan Toko ada bangunan apa? ada bangunan apa? Di sebelah kanan itu yang mana? Dilihat ini mananya? Di sebelah kanan ini loh. Kalau bawah ada petunjuknya ini loh. Di sebelah kanan toko ada pos Kamling. Ya, silakan ditempel. Ini pecahan uang berapa? Ditulis MP 100 dibaca 100 rupiah. Yang kedua 100 ditulis 200 dibaca 200 rupiah. Sekarang ini uang logam. Siapa yang berani menuliskan ke depan? Ayo Viola, sini Viola. Yang kamu pegang ini uang logam pecahan berapa? 500 ditulis. Baca berapa? Ya. Titik. Ayo siapa lagi yang berani? Laki-laki. Laki-laki. Ayo nak. Nih. Ayo ambil apa? Ini. Sebelah sini, sebelah sini. Tidak suka. Oh ya, ini berapa ya ini? 100. Yang ini? 200. Yang ini berapa? 100 nolnya berapa? 2. 1000 nolnya berapa? 3. Ayo dilihat.
sudah gantian sama temannya yang lain yang belum sini, melihat sini. Ini. Ayo. 1.000 nolnya berapa? Mana sih uang 1.000? Nolnya ada berapa, Lis? Ada. Mana yang menunjukkan uang logam nilainya 100? 100 ini nolnya berapa itu? 2. Oh iya, yang 500 mana 500? 200. Pinter, betul semua. Stop, yang lain. Ayo dah. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti tidak jauh dari sekolah. Yang lain. Viola. Siti berangkat sekolah tiap harinya. Kadang Siti juga berangkat ke sekolah naik angkutan umum. Ya sudah, yang lain. Dari kelompok sana. Ayo Mas. Ya nggak kelihatan maju tidak apa-apa. 1.000 rupiah. Siapa yang pemimpin bergabung? Mbak Diplikman. Ya sini. Ya. Duduk siap. Viola, Viola. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Jangan lupa hari ini belajar untuk pelajaran besok. Besok juga ada matematika lagi tentang yang sama dengan hari ini, tentang uang logam. Terima kasih. Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah. Baik Bu Dian, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang tadi? Alhamdulillah mereka. Saya sendiri merasa puas ya karena anak-anak sangat tertarik sekali dengan gambar-gambar yang saya tampilkan di PowerPoint tentang media-media yang saya bawa tadi. Jadi anak-anak lebih ya senang sekali maju tadi ke depan melihat medianya. Ada juga yang melihat ke papan menunjuk itu gambar apa begitu mereka. Jadi ya alhamdulillah saya sangat puas pembelajaran. Alhamdulillah. Jadi dari pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Dian tadi, menurut Bu Dian, apakah bisa dikatakan sudah berhasil? Kalau dari rating 100% saya 80%. Masih 80%. Kira-kira apa Bu yang membuat kok belum bisa 100% tadi? Kendalanya yang tadi dihadapi Bu Dian, kok sampai belum bisa 100%? Kendalanya BK yang saya takutkan terjadi. Tadi kan saya sudah konsultasi sama jenengan tentang arah benar. Anak-anak tadi ada 2 atau 3 anak itu masih bingung BK arahnya kemana. Kalau hadap ke sana itu arahnya yang kanan sama kiri itu anak-anak masih bingung. Gitu. Terus untuk kendala yang dihadapi Bu Dian sendiri tadi, itu rencana tindak lanjut dari Bu Dian seperti apa? Biar anak-anak yang tadi bingung itu ketika besok ada pembelajaran yang seperti itu lagi tidak terjadi lagi. Ya baik. Tadi kan setelah selesai pembelajaran saya beri KUJ. Soal-soalnya juga ada tentang mengamati DNA.
ya ada arah mata anginnya, bukan arah mata angin, maaf, antara kanan dan kiri. Nah, rencana saya 3 anak itu yang tadi masih bingung, saya bimbing sendiri. Nanti sehabis ini saya bimbing sendiri, saya perlihatkan lagi denanya, saya jelaskan kalau posisinya di sini berarti kanan itu berdasarkan tangannya sendiri, kiri berdasarkan tangannya sendiri. Kalau antara bangunan yang atas itu berarti dia harus di posisi sini agar bisa membedakan yang mana kanan dan kiri. Itu baiklah. Terima kasih Bu Dian. Saya tadi juga sudah melihat proses pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Dian. Menurut saya memang Bu Dian ini guru yang sangat luar biasa. Jadi saya lihat anak-anak tadi sangat semangat sekali ya melihat terus mengikuti pembelajaran yang sudah disampaikan Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Dian untuk hari ini, sukses selalu untuk kedepannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, Waalaikumsalam. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat dan sehat. Kemarin sudah melaksanakan proses supervisi akademis pasca observasi ya. Oke. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan itu? Alhamdulillah sangat lega Pak. Dan juga saya merasa dapat tambahan ilmu juga dari teman rekan sejawat yang saya jadikan puji. Apakah pada proses observasi Ibu merasakan pelaksananya sudah sesuai fokus pengembangan? Kalau menurut saya dalam observasi yang saya lihat itu sudah Pak, cuma mungkin menurut saya belum maksimal. Apakah perasaan Ibu itu yang menurut Ibu belum maksimal disampaikan sama Coach? Iya, disampaikan. Disampaikan, baik. Apakah Coach menyadari hal itu Bu? Iya, menyadari. Apakah Ibu menanyakan terlebih dahulu atau Ibu langsung menyampaikan untuk informasi tersebut? Yang pertama saya tanyakan dulu Pak. Iya. Jadi ketika pra observasi itu saya kan tanya mungkin prediksi kemungkinan kendala yang akan dihadapi. Ya. Dan ketika di pasca observasi saya tanyakan lagi apakah yang diprediksi, yang dikhawatirkan oleh kunci saya tadi, oleh rekan guru saya tadi, Ya. apakah terjadi? Ternyata memang terjadi. Ya. Seperti itu. Baik. Terus apakah Ibu sempat memberikan solusi atau bagaimana? Kalau saya tidak memberikan solusi Pak, tapi lebih pada mengajak rekan sejawat saya tadi untuk bisa menemukan solusi. Baik. Jadi lebih ke mengarahkan. Pertanyaan apa yang menurut Ibu bisa memancing untuk coachnya ini menemukan sendiri solusinya? Yang pertama, ketika saya tanyakan kendala-kendala pasca observasi itu, apa yang terjadi, terus kunci menjawab dari kendala yang saya tanyakan, dari kendala yang sudah dijawab oleh kunci saya tadi, terus saya sampaikan lagi pertanyaan, strategi apa, terus rencana tindak lanjut apa yang dilakukan oleh kunci saya tadi dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi ketika saya observasi. Terima kasih Bu Eka. Berikutnya, menurut Bu Eka, informasi yang sudah didapatkan sudah cukup dari coachnya? Insya Allah sudah cukup. Cukup ya. Berarti sudah tidak ada pertanyaan atau informasi lain yang dibutuhkan untuk coachnya? Insya Allah sudah. Terus menurut Bu Eka, apa yang sudah Bu Eka rasakan baik dalam proses teknik coaching? Apa yang sudah baik? Mungkin dari alur cerita. Alur ceritanya, bagaimana Bu alur ceritanya yang sudah saya terapkan. Jadi mulai dari identifikasi tujuan, terus
T-nya tujuan, I-nya I-nya identitas, identifikasi ya Pak. I-nya identifikasi Iya, masalah. identifikasi masalah. Terus Tanya itu ke tanggung jawab. R-nya rencana dulu. Oh, rencana dulu deh. Jadi tujuan permasalahan saya tanyakan dulu, terus identifikasi masalah, habis itu rencana tindak lanjutnya, terus tanggung jawab. Ini lebih ke dari rencana pelaksanaannya itu. Baik. Menurut Bu Eka, apa yang perlu ditingkatkan dari praktik supervisi akademik tadi, dari teknik coaching dan lain sebagainya? Monggo silakan. Kalau saya sendiri mungkin lebih ke bagaimana saya itu menata pertanyaan Pak. Jadi membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa, itu mungkin yang perlu saya pelajari lebih dalam lagi. Bagaimana rencana Ibu untuk meningkatkan itu? Yang jelas saya belajar lagi, bisa dari modul, bisa dari internet seperti itu, dan bisa dari teman-teman. Menurut Ibu mempraktekannya bisa membantu tidak untuk memecahkan masalah itu? Kalau menurut saya membantu Pak. Dan apakah itu diperlukan untuk latihan dengan teman-teman dan sebagainya? Sangat diperlukan. Baik, terima kasih Bu Eka. Ada lagi yang ingin Bu Eka sampaikan? Saya kira cukup.